Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buku karya Syekh Idhram, yaitu judulnya adalah Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Mereka membunuh semuanya, termasuk para ulama. Nah, ini ada kata pengantar dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Cuman sekarang sudah diganti Gus Yakut. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Islam merupakan agama peradaban yang membawa rahmat bagi semesta alam, bukan agama teroris. Dengan misi inilah Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad SAW sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Tiga hal penting yang seharusnya menjadi dasar penghayatan agama oleh setiap orang adalah toleran, moderat, dan akomodatif. Bagi seorang muslim, keimanan yang hanya dibalut dengan simbol-simbol tidaklah cukup. Orang yang telah beriman harus disempurnakan dengan amal dan ibadah yang baik, serta perilaku yang terpuji atau akhlakul karimah. Berjenggot panjang, memakai sorban, dan bercelana di atas tumit itu bagus. Tapi hal-hal yang bersifat simbolik itu tidak cukup untuk dinilai bahwa dia telah mengamalkan ajaran Islam. Ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan sejumlah tokoh Islam terkemuka lainnya juga punya jenggot panjang dan memakai sorban. Namun sekali lagi, Islam tidak cukup hanya dengan jenggot dan sorban saja, sebab ajaran Islam sangat luas dan tidak bisa diwakili hanya dengan simbol belaka. Simbol adalah kulit yang siapapun bisa melakukannya, hingga orang jahat sekalipun bisa melakukan itu dengan mudahnya. Jangan sampai dengan simbol kita terpancing untuk menjustifikasi bahwa seseorang itu muslim puritan atau abangan, sehingga kita terjebak kepada situasi memprihatinkan seperti sekarang ini, di mana Islam diopinikan sebagai agama teroris, atau teroris diidentikan dengan Islam, padahal Islam tidak mengajarkan terorisme dan perilaku ekstrim lainnya. Sebaliknya, agama Islam adalah agama sempurna, agama kebaikan, dan bukan agama perusak. Demikianlah wasiat sakral yang maha penting dari pencipta alam dunia ini kepada Rasulullah SAW dan seluruh umatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Entitas kelompok-kelompok ekstrim bukan hanya ada di dalam perjalanan sejarah Islam, pun demikian dengan agama-agama lain semisal Yahudi, Kristen, Shinto, dan lainnya. Bahkan sejarah ekstremisme ada dalam semua agama. Doktrin metafora spasial yang beroposisi biner, seperti mukmin kafir dalam Islam atau ekstra Ecclesianulla, Salum, dan dalam tradisi Kristiani, merupakan potensi munculnya gejala ekstremisme agama. Padahal agama-agama itu mengajarkan kedamaian, tidak mengajarkan ekstremisme, khususnya Islam yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan rahmat bagi seluruh umat. Lahirnya sekte ekstrim dalam sejarah Islam yang mana itu sangat dicela oleh Nabi SAW sudah ada sejak abad pertama Hijriyah. Kelompok ini mulai berani menunjukkan diri di hadapan Nabi SAW pada bulan Syawal tahun 8 Hijriyah, saat beliau SAW baru saja memenangkan perang Taif dan Hunain. Dalam perang ini, ghanimah yang diperoleh melimpah. Dalam pembagian yang dilakukan di Ja'ronah, tempat miqat umroh, sahabat senior Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Sa'ad, dan lainnya tidak mendapatkan bagian ghanimah. Tapi sahabat yang baru masuk Islam mendapat ghanimah meski mereka sudah kaya seperti Abu Sufyan. Tiba-tiba seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah dari keturunan Bani Tamim maju ke depan dengan sombongnya sambil berkata, "Berlakulah adil, hai Muhammad."
Nabi SAW pun berkata, celakalah kamu, siapa yang akan berbuat adil jika aku saja tidak berbuat adil. Lantas Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan ku penggal saja lehernya. Nabi menjawab, biarkan saja. Ketika orang itu berlalu, Nabi SAW bersabda, akan lahir dari keturunan orang ini kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati batas tenggorokannya, atau tidak. Maksudnya adalah tidak memahami substansi misi-misi Al-Quran dan hanya hafal di bibir saja. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan binatang buruannya. Mereka memerangi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kalau aku menemui mereka, niscaya akan kupenggal lehernya seperti halnya kaum Ad. Prediksi Nabi terbukti pada Ahad pagi 17 Ramadan 40 Hijriah. Pagi itu di Khalifah Ar-Rasyid keempat Ali bin Abi Thalib dibunuh di Kufah. Pagi itu Al-Khalifah Ar-Rasyid keempat Ali bin Abi Thalib dibunuh di Kufah, Irak. Pembunuhnya adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Sebenarnya yang akan dibunuh ada dua orang lagi, yakni Gubernur Syam atau Syria Muawiyah bin Abi Sufyan dan Gubernur Mesir Amr bin Ash. Yang akan melakukan eksekusi pembunuhan kedua pemimpin Islam ini masing-masing adalah Abdullah bin Barak dan Bakar At-Tamimi. Mereka membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah karena menganggapnya kafir, dengan alasan karena Ali bersedia menerima keputusan hasil perundingan tahun 37 Hijriah antara utusan Khalifah Ali yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan utusan Muawiyah yang dipimpin Amr bin Ash. Masing-masing utusan berjumlah 350 orang. Perjanjian ini dilakukan untuk menghentikan perang saudara dalam peperangan Siffin. Padahal mereka yang melakukan pembunuhan adalah kelompok yang memaksa Ali radhiyallahu an untuk menerima perdamaian atau perundingan ketika peperangan hampir saja dimenangkan oleh pasukan Ali. Ketika Amr bin As melakukan tipuan dengan mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda mengajak perdamaian, Ali radhiyallahu an dan komandan pasukannya Malik ibnu Athar tidak mempercayainya. Tapi karena didesak oleh sekelompok orang, akhirnya Ali radhiyallahu an pun menerima perdamaian itu. Namun anehnya mereka yang sebelumnya mengintervensi Ali bin Abi Thalib untuk menerima perdamaian akhirnya menganggap Ali kafir karena menerima hasil perundingan, dan mereka pun akhirnya membunuh Ali radhiyallahu an. Mereka adalah orang yang tidak memahami Islam. Mereka rata-rata adalah qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Mereka hafal Al-Quran setiap malam, sholat tahajud, hampir tiap hari puasa sunnah. Jidatnya hitam dan lututnya kapalan untuk sujud. Gambaran ini diriwayatkan secara detail dalam syarah Sahih Muslim, termasuk sosok Dzul Khuwaisirah. Imam Nawawi menjelaskan Dzul Khuwaisirah adalah sosok yang berjidat hitam, kepalanya botak, tidak berambut, tinggi, gamisnya setengah kaki, dan jenggotnya panjang. Ini adalah cikal bakal tumbuhnya kelompok ekstrim di dalam tubuh umat Islam. Dari kelompok yang membunuh Khalifah Ali inilah lahir kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok ini memiliki prinsip orang yang melakukan dosa besar satu kali dianggap kafir. Jadi Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, Aisyah, Thalhah, Zubair, dan sahabat Nabi SAW lainnya yang terlibat perang saudara atau perang Jamal dan Siffin yang membunuh sesama muslim dianggap kafir. Kelompok ini berkembang menjadi oposisi pemerintah sepanjang masa. Kelompok ini juga memiliki militansi luar biasa dan cenderung nekat, karena 80 orang berani melawan penguasa Bani Umayyah. Akibatnya mereka pun tidak pernah menang. Jika mati dalam peperangan, mereka menganggapnya syahid. Kelompok ini pecah menjadi beberapa kelompok seperti Al-Azariqah, Al-Ibadiyah, An-Najdat, dan As-Sufriyah. Yang paling ekstrim yakni Al-Azariqah mengatakan pokoknya selain orang Khawarij adalah kafir. Lalu apa hubungannya? Nah, ini akan saya teruskan di video berikutnya. Terima kasih.